pagi menjelang siang ini Kau sudah berikan kami di tempat ini, dan kami bersyukur memuji memuliakan Engkau. Dan berdoa terus dari Tuhan untuk segenap jemaat Tuhan, berkati kami semua yang hadir di tempat ini, beroleh damai sejahtera. Demikian juga ketika kami beroleh tempat ini, kami masih harus mengikuti ibadah. Di dalam kami juga melakukan sebagaimana setiap tengah minggu, dan berkati juga perjalanan kami nantinya menuju bintang mulia dan haji sirat ke rumahnya semakin bahagia. Tuhan berkatilah setiap aktivitas kami, demikian juga keluarga yang menantikan di sana. Sekarang kami mendengarkan firman-Mu, bahwa berbicara sampai ke dalam hati kami. Kami siap mendengar, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai 14. Lukas 14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 sampai 14. Mari kita baca bergantian, dari saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat ke-7 sampai ke-14 kita bergantian. Lukas 14 ayat 1. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Ayat ke-7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha mengunjungi tempat makan, Dia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia akan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu berposisi itu di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dari dekat dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saya ulangi ayat 14. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya mengundang semua anak-anak sekolah minggu untuk ke depan. Berbaris di sini. Yang merasa anak sekolah minggu, ke depan. Ayo. Yang merasa anak sekolah minggu ke depan. Enggak disuruh nyanyi, hanya disuruh diri. Ayo ke depan adik. Yang datang hari ini anak sekolah minggu ke depan. Iya, depan baris di sini ya, baris satu aja. Iya, menghadap ke sana. Ayo Samuel, Alvaro, tadi ada juga si Fernando.
nggak bisa digantikan mamanya atau bapaknya ya, karena mama bapaknya kan dulu sekolah minggu. Ya, yang merasa sekolah minggu depan. Iya, jadi kepada anak sekolah minggu ini aja ya, atau ada yang masa anak sekolah minggu nggak bahagia dia, boleh depan. Ada bapak ibu bahagia semua ya. Ya, walaupun guru sekolah minggunya ada yang nakal ya. Jadi kepada anak-anak kami sekolah minggu yang hari di sini yang di depan, nanti yang pendeta akan kasih satu kesempatan sama kalian, tapi ngambilnya satu tangan. Ya, paham adik-adik? Satu tangan 5 jari, paham? Sambil tahu satu tangan 5 jari? Iya. Nanti masukkan tangannya ke plastik kayak menggoma lah gitu ya, tapi bukan goma. Jadi tangannya satu. Iya. Bukan 2 ya, satu tangan masukkan, pegang sekuat-kuatnya hadiahnya, ya. Lalu kembali ke tempat. Bisa mengerti anak-anak sekolah minggu? Iya. Teman-teman mengerti? Tadi dari sana ya, sekolah mengerti. Abigail mengerti? Alparo juga mengerti? Mas siap tahu? Mengisi Nando. Udah ada kesempatannya nanti. Oke. Jadi nanti dia pulang aja. Oke, adik-adik, masukkan tangannya, langsung ambil ya hadiahnya. Masukkan satu tangannya, langsung goma, ambil. Ambil sebanyak-banyak dengan satu tangan. Iya, cepat. Cepat. Asal kesempatanmu. Ayo, lagi. Iya, langsung duduk kanan. Pegang hatinya tuh, ayo. Ayo, dari sana. Iya, masih ada sisanya. Yang bernama Abigail dan Aci minta nanti ya. Yang nggak datang tadi, nanti lagi nggak menggoma ya, saya kasih satu-satu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Mungkin yang sudah berumah tangga, khususnya perempuan, teringat dia waktu pesta, ya. Dikasih kesempatan maju sehari ya. Tapi ada gangguan kan Bapak Ibu, jangan banyak-banyak ambilnya, udah banyak dia yang harus kayak gitu ya. Padahal itu kesempatan yang harus kita manfaatkan. Kalau satu tangan ambil sebanyak-banyaknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, menghidupi firman Tuhan ini tidak mudah tetapi bisa kita lakukan. Yang pertama, ketika kita diundang ke dalam sebuah pesta perkawinan, sayangnya ini jadi kebalikan ketika kita bergereja ya. Ketika kita bergereja, kita berlomba-lomba duduk di belakang. Tapi ketika di dalam pesta perkawinan, Tuhan katakan di sini berlomba-lomba duduk di belakang atau tempat yang paling rendah. Dalam kehidupan bangsa Israel, tempat yang paling rendah itu adalah di belakang, tidak masuk hitungan. Makanya orang yang sering terlambat, maaf saya katakan, yang sering terlambat dapat jatahnya di bangku belakang. Kalau ada pertanyaan, dapat jalannya menghalangi
menunggu pemimpin yang masih dalam perjalanan. Kita menunggu kalau dalam adat orang-orang yang berpengaruh dalam sebuah pesta, katakanlah tulangnya atau anggurnya dan lain sebagainya. Kita menunggu orang-orang demikian. Kenapa? Karena jabatannya penting, tapi perilakunya tidak perlu ditirukan. Satu ketika ada acara di sebuah baptisan, lalu sorenya kemudian ada acara syukuran, saya terpikir karena seringnya orang terlambat datang dituntun, saya terpikir ke depannya kalau ada seperti itu, saya mau kasih tahu dan muslim ini, suruh aja datang sekalian. Apakah tulangnya, keluarganya yang lain, sama-sama beribadah di sini. Ya, jadi tidak perlu menunggu jauh-jauh. Orang sudah lapar mungkin kan, baru ada acara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang kedua adalah siapa yang sering kita undang. Bapak Ibu, firman Tuhan ini relevan. Hati-hati kita mengundang orang-orang penting, katakanlah orang-orang kaya. Karena ketika nanti dia ingat sama kita diundang, kita dihargai, sering ada konsep dan prinsip kita bagaimana cara membalasnya. Ya. Saya punya sebuah kesaksian mengapa anak-anak itu tadi saya undang. Yang pertama dari segi kemampuan, mereka ini tidak mampu. Mereka hidup tergantung kepada orang tuanya. Jadi suatu saat nanti ketika mereka mengundang, maka mereka tidak akan mengharapkan apa-apa. Ada sebuah keluarga yang mengadakan pesta pernikahan anaknya, dan orang ini bukan agama Kristen. Orang ini seorang beragama Buddhis. Saya pernah ke belakang juga. Dia mengadakan sebuah pesta ini di daerah Pancing, jauh. Dia mengundang semua orang-orang miskin yang mendidik dan membimbing anak-anak. Jadi waktu itu yang pendeta utus ada satu gereja di Laudendam. Waktu itu kami melayani di sana, pos pelayanan. Anak sekolah minggunya dibawa ke sana semua. Kenapa? Karena dia mengundang 1.000 anak sekota Medan dari berbagai latar belakang agama maupun budaya. Dia undang. Ada kesempatan saya undang waktu itu pendeta anak sekolah minggu di Laudendam. Mereka datang ke sana. Kemudian ada juga dari yayasan. Wah, Bapak Ibu, saya melihat tempat itu kembali momen saya seperti waktu anak kecil. Waktu itu saya tidak pernah dapat seperti itu. Dapat undang-undang tahun pun udah luar biasa suka-suka. Tapi anak-anak ini saya lihat begitu antusias. Kenapa antusiasnya waktu itu? Walaupun malam hari. Di sana disediakan berbagai permainan. Ya, bukan permainan kayak yang biasa itu ada perosotan, jut-jutan, tidak ada di sana. Tapi di sana disediakan banyak permainan. Kemudian difasilitasi mereka banyak makanan, tidak bayar Bapak Ibu. Nah, mereka itu mengutamakan sosial, biarlah segala makhluk bersukacita. Itu prinsip orang Buddha. Segala makhluk bersukacita. Jadi Bapak ini yang menikah ini, saking sibuknya kami tidak melihat pengantin ini. Bahkan permisi pun tidak bisa menyalami. Dan yang lebih hebat lagi, anak-anak pulang itu disalam Bapak. Disawe. Lumayanlah untuk anak-anak 10.000 per anak. Ya. Dan untuk yayasan atau lembaga yang mengutus mereka difasilitasi kipas angin dan juga 1 unit televisi. Wah, kalau 1.000 anak Bapak Ibu kali 10.000 berapa itu? Coba kita. Luar biasa ya kebaiknya. Kemudian berapa unit? Waktu itu masih televisi 30 inci atau 50 besar itu 50 inci. Luar biasa kebaikannya. Saudara-saudara, saya
mampu, bukan. Tapi rendah diri itu adalah bisa menahan diri. Itu orang rendah diri, menahan diri. Kecuali kita mentalnya mental berlawak-lawak. Ada orang pesta, orang Muslim atau orang Jawa mungkin, kita lewat jalan, saya kadang sempat terbesit, apalagi hari Minggu ya, kita lewat kampus sana itu pesta, mengalami jalan, saya terpikir sambil kemudian saya bilang, yuk makan kita di sini, sama-sama 10.000 tahun itu kan begitu. Nanti kenangan-kenangan seperti belakang begitu. Tapi itu kalau kita mentalnya memikirkan sejenak perut, dari lalat kan begitu. Atau ketika saya waktu kecil, kalau saya tidak menghormati agama Buddha, pergi lewat perguruan Cina, di situ ada jeruk, ada bakpao, ada telur, lalu bisa dimakan gitu kan? Bisa dimakan ya? Coba saya tanya, bisa dimakan apa enggak itu Bapak? Sesajen itu, kalau orang nggak ngerti bisa dimakan itu. Tapi kalau kita orang beragama, orang yang mengerti, tidak boleh, karena itu sudah dipersembahkan untuk berhala ke Tuhan mereka. Jadi Tuhan mau mengatakan kita untuk bisa menahan diri, merendahkan diri, bukan artinya meminderkan diri, tidak bisa apa-apa, tidak mampukan, atau malah itu menjadi kesombongan dengan mengatakan aku tidak bisa, padahal mungkin dia bisa. Tuhan mau kita menahan diri di dalam bersikap, menerima undangan maupun menjadi undangan tamu kehormatan. Yang pertama Tuhan katakan tadi, saya katakan tadi kepada kita ketika kita diundang, ya banyak orang juga mengatakan kata sudah atau menghargai, langsung merasa dia yang terhormat. Saya pernah seperti itu, tapi saya pikir saya tidak salah. Waktu ada Natal di perkebunan, jadi bagian depan itu sudah kosong. Ini karena udah mulai acara, saya bertugas bersepakat. Awalnya saya hanya diarahkan, duduk sini aja lama. Kalau saya bilang, enggaklah, enak. Kenapa sama nih? Katanya. Waktu itu saya tidak bisa menolak mereka seperti semua waktu. Tapi di depan itu banyak bulannya. Kenapa? Di situ jeruk, di situ anggur, di situ pasir. Pikirku, nasi berincin, yang kedua lajang, yang ketiga rumah dari rumah. Wah, bela ini pikirku. Tapi ku cobalah beberapa kali mengalahkan itu. Sampai 5 menit kemudian datanglah seorang asisten manajer perkebunan mengatakan kepada saya, maaf dulu ya, maaf dulu abangnya. Saya tahu kenapa dia minta maaf. Agak terbelakang lagi maaf sedikit, karena sudah datang yang ditunggu. Pokoknya yang ditunggu itu rombongan khotbah dan rombongan manajer Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan lah dalam hati saya. Yang pertama, bukan saya yang minta saya duduk di sini. Yang kedua, saya ajari makan anggur atau salam atau buah itu. Karena mengambil di situ kan. Lain hal berulang yang mungkin boleh. Lalu saya membesar hati, pergilah saya. Saudara, sering kita tidak menyadari di mana kedudukan kita, posisi kita. Tetapi kalau di gereja harus berlomba ke depan dan sama. Kecuali mungkin tempat perayaan kan beda lah. Ya kalau siang nggak apa-apa, misalnya bapak ibu ya kan udah di sana, tapi udah siap menjadi liturgis kira-kira begitu. Itu beda. Posisi altar, ruang ataupun tempat duduk itu beda. Tapi yang dimaksud Tuhan di sini adalah secara umum kepada semua
orang untuk bisa menahan dirinya dalam menerima sebuah kehormatan undangan. Demikian juga ketika kita mengundang orang lain. Ini menjadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu. Maka saya teringat waktu Abigail pertama kali ulang tahun yang pertama. Saya ingat sekali itu di Jalan Mangkunbumi. Kami masak mie, kami undang anak-anak jalanan atau anak-anak pikiran Kota Medan. Wah, datang mereka banyak, makan mie di situ. Baru yang kedua, kami undang juga memang jemaat datang. Ada bagus sekali. Saudara, kita tidak sanggup atau kita tidak mampu membalas kebaikan orang. Tapi Tuhan mau, ya, ini bebas. Tuhan mau kita mengundang. Jangan kita merasa susah. Apalagi kalau kita menyadari kita susah, pasti yang kita undang pun tidak perlu besar-besar orangnya, kan? Tuhan menyadarkan kita bahwa undanglah orang yang kita pikir, kita bayangkan tidak akan mampu membalas kebaikan Tuhan. Waktu ini bebas Bapak Ibu, terserah. Namanya orang tua, kan? Waktu sebelum kami menikah, ya, orang tua saya sudah sangat kental adat budayanya. Bapak saya ketua STM, mama saya aku lagi, tiga-tiga di Pokat, banyak kenalan. Tapi mertua saya di Medan itu banyak kenalan. Rencana pertama pesta di Medan disetujui, tapi berubah pikiran. Kenapa? Karena banyak pengaruh. Maaf, saya katakan, mungkin kita pun demikian. Orang tua saya dipengaruhi karena dia juga orang yang berpengaruh di lingkungan. Tuli yang bayan non kita laiku, salemot, mandor kamu. Artinya kalau saya tangkap, selama ini kami sudah tanam di kampung ini, ya. Orang pesta, kita datang, kita kasih. Apa lagi? Kan gitu kira-kira. Padahal kalau saya pikir nggak balik modal juga, ya. Yang untungnya bapak saya waktu itu sudah pensiun, jadi ada uang yang diinvest. Saudara sekali, yang saya mau katakan adalah betapa lebih berharganya sebenarnya suasana hati kita yang berbahagia dan bersukacita. Kalau kita punya prinsip membalas kebaikan orang, misalnya saya mengundang, lalu yang saya undang itu memberikan dia 50.000. Kalau secara matematika, sosial budaya, waktu saya diundang, nanti kebalikannya 50.000 juga, kan? Nah, yang dimaksud oleh Tuhan di sini adalah undanglah mereka yang tidak mampu, karena Tuhan yang akan membalaskan itu kepada. Tapi ini pasti sulit lah dalam pemahaman kita yang mungkin selama ini sudah hidup dalam tradisi dan juga yang berpengharapan untuk semua bisa kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan mau kita bisa mendapatkan bagian dalam kebangkitan orang-orang benar. Jadi orang-orang benar itu adalah orang yang mampu membuat orang lain tidak bisa membalaskan kebaikannya yang dia terima dari orang tersebut 100%. Itulah kebangkitan orang-orang benar. Bapak Ibu, kita tidak akan selamanya di dunia ini. Kita juga akan meninggalkan dunia ini. Tapi apakah kita juga akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang benar? Ya, karena ada orang yang tidak benar akan dibangkitkan untuk menerima hukuman di neraka.
Tetapi ada orang-orang benar yang akan dibangkitkan untuk menerima upahnya berdasarkan firman Tuhan ini ketika di hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan pernah kita menunggu kita mampu dulu. Tunggulah dulu aku kaya. Atau jangan pernah kita menunggu kita sehat dulu. Tunggulah dulu sakitku ini sembuh, baru aku bisa melakukan apa yang dimaksudkan. Tapi lakukanlah sekarang juga. Lakukanlah sesuai dengan waktu yang kau dapatkan. Dan lakukanlah ketika itu dalam rangka diperhadapkan denganmu. Ya, jadi kalau saudara nanti mau undang, coba lakukanlah orang-orang, atau undang orang-orang yang tidak akan pernah mampu membalaskan. Maka Tuhan akan membalasnya sesuai dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih dalam Kristus Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang mau menyadarkan kami ya Bapa tentang arti kami di dunia ini, supaya kami ditinggikan, kami harus merendahkan diri kami, supaya kami dibangkitkan bersama-sama dengan orang benar dan mendapatkan balasannya atas segala firman-Mu yang kami hidupi di dunia ini. Tolonglah kami ya Tuhan, bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sebab tentunya hamba-Mu yang menyampaikan penuh dengan kekurangan, keterbatasan baik ruang waktu maupun cara penyampaian. Bapa, ampuni segala dosa pelanggaran hamba-Mu Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Sebab yang terpenting dari semua itu adalah Roh Kudus-Mu menolong kami bekerja untuk menjalani hari-hari kami ya Tuhan, tanpa meniadakan budaya kami, maupun juga tanpa membuat kami mengalami kekurangan. Karena kami percaya Tuhan segala sesuatunya Tuhan akan cukupkan dan tambahkan kepada kami. Ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, keluar dari tempat ini, yang mau terus berdoa Tuhan secara khusus untuk menerima upah. Dan bagi kami yang akan berangkat ke sana ataupun yang berindu bersama-sama, Tuhan memberkati kami, dan banyak pekerjaan yang kami kerjakan Engkau juga bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, sekaligus kita